Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. How are you today? I hope all of you is fine. Alhamdulillah, I'm fine too. Bu Guru berharap sebelum kita memulai pembelajaran ini, silahkan anak-anaknya Bu Guru kita sama-sama berdoa. Semoga Allah meridhoi segala aktivitas kita dan Allah menjadikan kita anak-anak yang cerdas dan membanggakan oleh kedua orang tua kita semua. Apakah kalian sholat 5 waktu selama libur ini? Untuk anak-anaknya Bu Guru yang selalu istiqomah menjaga sholatnya, Bu Guru doakan semoga menjadi anak yang soleh, soleha, menjadi anak yang cerdas, dan menjadi anak yang dapat menggapai cita-citanya dengan mudah. Dan semoga selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Okay, are you ready to learn? It's time to learn Maths Champions, especially for Maths International Edition. On chapter 11 about math. Minggu lalu kita sudah belajar sama Miss Yeti tentang measuring in grams, tentang pengukuran dalam satuan grams. Hari ini kembali lagi bersama saya, Miss Yuni. Bu Guru akan menjelaskan kepada kalian khusus untuk pembelajaran 5, Lesson 5 about addition and subtraction of math. Oke, jika kalian sudah siap untuk belajar, silahkan ambil semua bukunya and please open your book on page number 166. Oke, sudah dibuka semua bukunya? Oke, kalau sudah dibuka, sebelumnya Bu Guru akan kasih ke kalian beberapa kosakata terkait dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum itu, perhatikan dulu yang akan kita pelajari itu lesson 5, lesson 5 about addition and subtraction of math. Ini addition and subtraction, ini bukan lagi hal yang baru buat anak-anaknya Bu Guru, karena ini sudah beberapa kali kita pelajari. Addition, the meaning is penjumlahan, and subtraction, the meaning is pengurangan. Jadi untuk hari ini kita akan belajar terfokus pada tentang penjumlahan dan pengurangan berat. Jadi kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan berat. Nah, ini dia beberapa kosakata yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Nah, ada 4 kata di sini. More than, the meaning is lebih dari. Less than, the meaning is kurang dari. Left, the meaning is sisa. Dan add, the meaning is tambah. Nah, kenapa kalian harus mengetahui keempat kosakata ini terlebih dahulu? Supaya kalian lebih mudah dan memahami apa maunya soal. Kalau kalian sudah mengerti apa maunya soal, Bu Guru yakin pasti kalian bisa menjawab semua soal-soal yang diberikan. Oke, now let's look for number 1. Silahkan perhatikan untuk soal nomor 1. Lihat percakapan 3 orang anak di sini sedang mengangkat beban. Ada Amir, Raffi, dan Nathan. Perhatikan. Apa katanya Amir? I can carry 2 kilograms. Carry artinya adalah mengangkat. Saya dapat mengangkat 2 kilogram. Nah, berarti dia dapat ingat ya, Amir dapat mengangkat 2 kilogram. Nah, bagaimana dengan Raffi? I can carry 10 kilogram more than Amir. Nah, perhatikan di sini. More than Amir. Ini kuncinya. More than Amir. More than tadi artinya adalah lebih dari. Nah, berarti artinya saya dapat mengangkat 10 kilogram lebih daripada Amir. Ingat ya, dia bisa mengangkat 10 kg lebih berat daripada Amir. Amir tadi berapa? 2. Ingat, 2 kg tak? Nah, Raffi dia bisa mengangkat 10 kg lebih berat daripada si Amir. Nah, kemudian perhatikan dengan si Nathan. I can only carry 9 kilograms. Saya hanya dapat mengangkat 9 kg. Nathan hanya mampu mengangkat 9 kg. Sedangkan Raffi mampu mengangkat 10 kg lebih berat daripada Amir.
dan si Amir mampu mengangkat 2 kilogram saja. Nah, pertanyaannya, berarti kalau memang si Raffi ini dapat mengangkat 10 kilogram lebih berat daripada si Amir, berarti berapa berat yang mampu diangkat oleh si Raffi? Lihat, what is the mass that Raffi can carry? Nah, berapa berat beban yang mampu diangkat oleh si Raffi? Ingat tadi kuncinya ya, I can carry 10 kilogram more than Amir. Saya dapat mengangkat 10 kilogram lebih berat daripada Amir. Amir diketahui tidak mampu angkat 2 kilogram. Raffi tidak mampu angkat 10 kilogram lebih berat daripada Amir. Nah, berarti kalau ditanyakan berapa beban yang mampu diangkat oleh Raffi, berarti kita tinggal menjumlahkan berapa beban yang mampu diangkat oleh si, lihat sini, 2 ditambah dengan 10. 2 ini dari mana? 2 ini adalah berat beban yang mampu diangkat oleh si Amir. Ditambah dengan 10. Dari mana 10? 10 di sini yang diketahui tadi dia bilang dia dapat mengangkat 10 kg lebih berat daripada Amir. Berarti otomatis 10 kg lebih berat daripada Amir. Berarti kita harus menambahkan 10 ditambah dengan 2 atau 2 ditambah dengan 10. 2 ditambah dengan 10 sama dengan berapa? Sama dengan 12. Ya? Kenapa ditambah Bu Guru? Kenapa ditambah? Kenapa tidak dikurang? Iya, kenapa ditambah? Karena kata kuncinya tadi di sini. More than Amir. Lebih berat daripada Amir. 10 kg lebih berat dari Amir. Lebih dari Amir. 10 kg lebih dari ya. Kalau lebih itu berarti otomatis apa? Lebih toh? Lebih dari Amir. Amir 2 kilo, berarti dia mampu diangkat 10 kg lebih berat. Berarti 10 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 12. Otomatis Raffi can carry 12 kg. Raffi dapat mengangkat 12 kg. Right? Paham ya? Nah, sekarang perhatikan. How much less mass can Amir carry than Nathan? Berapa selisih berat yang dapat diangkat oleh Amir daripada Nathan? Berapa selisih berat yang dapat diangkat oleh Amir dibanding dengan si Nathan? Nah, berapa tadi berat yang mampu diangkat oleh Nathan? 9 tah? 9. Sedangkan yang mampu diangkut oleh si Amir cuman 2. Maka harus kita kurangkan. Kurang, kata kuncinya di mana di sini? Kata kuncinya di sini ya. Less, selisih. Kalau yang ditanyakan itu selisih, berarti sudah pasti dia akan dikurang. Dikurang apa dengan apa yang akan dikurangkan? Otomatis yang akan dikurangkan adalah antara miliknya si Amir dengan si Nathan. Yang kita kurangkan berarti angka yang lebih besar dikurang dengan angka yang lebih kecil. Yang lebih besar miliknya siapa? Miliknya si Nathan. Karena yang akan kita bandingkan adalah punya Nathan dengan punyanya si Amir. Nathan berapa? Nathan 9. Tulislah di sini 9. Amir berapa? 2. Maka 9 kurang 2. 9 kurang 2 berapa? 7. Jadi Amir can carry 7 kg less than Nathan. Amir dapat mengangkat 7 kg lebih sedikit daripada Nathan. Paham ya? Paham? Ada yang belum paham? Oke, kalau belum paham sini Bu Guru tuliskan kembali ya. Perhatikan. Lihat ya. Tadi kan Amir dia mampu mengangkat 2 kg. Tah? Kemudian Raffi dia mampu mengangkat 10 kg more than Amir. Sedangkan si Nathan dia mampu mengangkat 9 kg saja. Nah, kuncinya ada di mana di sini? Nah,
Perhatikan ya, 10 kg more, berarti kita harus cari tahu dulu berapa pokok pertanyaannya. Berapa beban yang mampu diangkat oleh si Raffi? Berapa beban yang mampu diangkat oleh si Raffi? Kalau 10 kg more than Amir. Kalau dia katanya di sini Raffi dapat mengangkat 10 kg lebih berat daripada si Amir. Pertanyaannya, Raffi ini mampu mengangkat berapa kilo? 10 Bu Guru. Oh tidak, salah kalau kamu menjawab 10. Kenapa salah? Kenapa Bu Guru salah kalau kamu menjawab 10? Karena dia bilang di sini more than 10 kg, more than 10 kg lebih dari Amir. 10 kg lebih dari Amir, berarti otomatis kita harus menjumlahkan dulu ini 10 ditambah dengan beban yang mampu diangkat dengan Amir. Berarti harus ditambahkan 10 ditambah 2, atau bisa 2 ditambah 10. Hasilnya berapa? 10 tambah 2? 12. 2 tambah 10? 12 juga. Nah, berarti otomatis beban yang mampu diangkat oleh si Raffi adalah 12 kg. Ya? Nah, kemudian tadi pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, how much less mass can Amir carry than Nathan? Berapa selisih berat yang mampu diangkat oleh Amir dibanding Nathan? Nah, perhatikan. Nathan berapa yang mampu angkat? 9 kan? Nathan 9. Amir 2. Berarti harus kita kurang. Nathan dikurang dengan Amir. Nathan beratnya berapa? 9. Amir beratnya berapa? 2. Berarti selisihnya berapa? Ingat ya tadi, kalau selisih berarti otomatis dikurang, pasti dikurang. Sama kayak sisa ya, kalau ditanyakan sisa berarti dikurang. 9 dikurang 2. 9 kurang 2 berapa ya? Berapa kira-kira? Ya, 9 kurang 2 adalah 7. Paham sampai sini? Oke. Oke, sekarang perhatikan untuk soal nomor 2. Basri's mass is 78 kg. Qasim is 12 kg lighter than Basri. What is Qasim's mass? Nah, perhatikan. Untuk menyelesaikan soal ini harus hati-hati ya. Perhatikan, harus kita pahami dulu soalnya. Perhatikan di sini. Basri mempunyai berat 78 kg. Qasim is 12 kg lighter than Basri. Nah, pertanyaannya Bu Guru, berapa beratnya si Qasim? Pertanyaannya berapa beratnya si Qasim? Terus ada yang jawab 12 kg Bu Guru. Oh salah 12 kg. Kenapa salah? Perhatikan, di sini dibilang lighter than. Masih ingat ya apa arti lighter than? Waktu pertemuan beberapa minggu lalu Bu Guru sudah kasih kosakata ke kalian tentang lighter than. What meaning is lighter than? Artinya adalah apa? Masih ingat? Iya, betul. Artinya lebih ringan dari. Nah, ini ya, lighter than, lebih ringan dari. Qasim is 12 kg lighter than Basri. Qasim 12 kg lebih ringan dari Basri. Nah, perhatikan. Oh, Qasim beratnya 12 kg lebih ringan daripada Basri. Otomatis untuk mencari tahu beratnya si Qasim, untuk menyelesaikan soal ini harus diapakan? Dijumlahkan atau dikurang? Ayo, dijumlah atau dikurang? Iya, betul, dikurang. Kenapa Bu Guru tahu dikurang? Iya, karena dia bilang 12 kg lebih ringan dari Basri. Basri beratnya 78. Qasim beratnya 12 kg lebih ringan. Untuk mencari tahu beratnya si Qasim, berarti kita harus mengkurangkan antara beratnya si Basri dikurang dengan berat yang diketahui ini tadi, 12 kg lebih ringan. Nah, untuk memudahkan kita bisa menggambarkan modelsnya. Lihat, perhatikan gambar di sini. Perhatikan modelnya yang sudah dikasih di buku ini ya. Jadi model ini bisa memudahkan kita untuk memecahkan soal cerita ya. Kita sudah pelajari di bab sebelumnya
tentang problem solving, tentang menyelesaikan soal cerita menggunakan model ya. Perhatikan di sini, lihat Basri, lihat ini kotak ini, rectangle ini miliknya si Basri. Anggap ini beratnya Basri. Qasim beratnya ini sampai sini toh. Nah, perhatikan berapa tadi beratnya si Basri. Beratnya Basri berapa? Lihat, Basri mas 78 kg kan? Berarti sini beratnya Basri adalah 78 kg ya. Dari ujung sini sampai ke sini beratnya 78 kg ya. Nah, bagaimana dengan si Qasim? Beratnya Qasim belum diketahui. Beratnya si Qasim belum diketahui ya. Nah, yang diketahui di mana? Di sini tadi. Qasim is 12 kg lighter than Basri. Qasim beratnya 12 kg lebih ringan daripada Basri. Nah, di sini kita tulis 12 kg lebih ringan daripada Basri. Nah, yang ditanyakan mana kotak ini? Qasim set. Tanyakan toh berapa? Nah, berarti untuk mengetahui berapa beratnya si Qasim di sini, angka yang harus kita isi di sini, kita harus mengurangkan antara beratnya si Basri 78 dengan berat yang diketahui tadi. Berarti kita harus kurangkan ya. Berarti di sini 78 dikurang 78 ini dari mana? Ya, 78 ini dari beratnya si Basri yang sudah diketahui tadi. Dikurang 12. Dari mana 12? Ya, dari soal yang sudah diketahui tadi, 12 kg lighter than Basri. Kenapa dikurang? Karena dia bilang 12 kg lebih ringan daripada Basri. 78 kurang 12. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan soal pengurangan seperti ini? Nah, untuk memudahkan kita bisa menyelesaikan atau mencari tahu jawabannya dengan menggunakan pengurangan menurun. Semoga anak-anaknya Bu Guru masih ingat ya. 78, perhatikan 78 dikurang dengan 12. Ingat ya, untuk menyelesaikan pengurangan berarti harus kita tulis sejajar ya. Sejajar, yang satuan sama-sama satuan, yang puluhan sama-sama puluhan. Nah, 7 ini puluhan atau satuan? 7 ini. Iya betul, ini puluhan. 8 ini apa? Ya, 8 ini satuan. Kemudian saya mau tulis 12. 12. 1 dan 2. 12 ya. Kenapa 1 ini harus sejajar dengan 7? Karena ini mereka satu kelompok, sama-sama puluhan. Kenapa 2 harus sejajar dengan 8? Karena mereka juga satu kelompok, sama-sama satuan. Nah, dikurang ya, tanda kurang. Nah, kemudian tinggal kita kurangkan. Mulai, ingat ya, kita harus selalu memulai dari yang paling kanan. Yang paling kanan yang mana Bu Guru? Ini berarti 8 dikurang 2 berapa? 8 kurang 2? Iya, 6. 8 kurang 2 sama dengan 6. 7 dikurang 1 sama dengan? Iya, 6. Nah, berarti hasilnya 66. Berarti otomatis di sini 66. Berarti otomatis Qasim's mass is 66 kg. Berarti beratnya si Qasim 66 kg. Ya. Oke, sekarang perhatikan untuk soal nomor 3. Lihat, the mass of the knight in armor is 80 kg. The mass of the knight without the armor is 61 kg. What is the mass of the armor? Nah, perhatikan, knight ini artinya adalah kesatria, sedangkan armor itu artinya adalah pakaian baja. Bisa dilihat dari gambar sini. Perhatikan, di sini ada gambar anak atau gambar kesatria tanpa menggunakan pakaian baja. Tanpa menggunakan pakaian baja, beratnya diketahui 61 kg. Ketika dia menggunakan pakaiannya, beratnya berubah menjadi 80 kilo. Nah, ingat ya, tanpa menggunakan baju baja,
pakaiannya beratnya 61. Ketika dia menggunakan pakaian baja tadi, beratnya berubah menjadi 80 kg. Nah, yang ditanyakan, what is the mass of the armor? Berapa berat dari pakaian ini? Nah, bagaimana cara kita mau tahu berat pakaian ini? Apakah mau dijumlahkan atau dikurangkan? Ayo, ditambah atau dikurang? Nah, iya betul. Jadi, kita bisa cari tahu dengan cara mengkurangkan antara ketika anak itu menggunakan pakaian baja dan tanpa menggunakan pakaian baja. Nah, berarti perhatikan modelsnya. Lihat gambarnya sini. Mass with armor. Berat ketika menggunakan armor tadi 80 kilo ya, 80 kilo. Nah, berat ketika dia tidak menggunakan pakaian baja beratnya 61. Nah, yang dicari berapa berat dari pakaian baja di sini. Ini yang ditanyakan. Nah, berarti untuk mencari tahu nilai yang ada di sini, kita bisa mengkurangkan antara berat ketika menggunakan pakaian baja dan berat ketika tanpa menggunakan pakaian baja. Berarti bisa kita kurangkan 80 80 subtract with 61. Kita bisa kurangkan 80 dikurang dengan 61. 80 kurang 61 berapa? Nah, bagaimana cara kita mau kurangkan? Kita bisa mengurangkan dengan cara yang seperti tadi, yang di nomor 2, dengan cara pengurangan menurun. Nah, silahkan anak-anaknya Bu Guru coba cakar sendiri di rumah berapa hasil dari 80 kurang 61. Oke? Oke, sekarang let's look for number 4 on page number 168. Perhatikan untuk soal nomor 4. Nah, di sini kalian disuruh untuk bekerja sama bersama teman kalian, tapi karena sekarang lagi wabah, nggak boleh keluar rumah. Jadi silahkan kalian boleh membandingkan atau mengukur berat badan keluarga kalian di rumah, adik, kakak, atau ibu dan ayahnya ya. Kemudian dibuatkan kotak seperti ini, dibuatkan tabel. Misal Gibran, nama saya Gibran, beratnya 15 kilo. Adik saya beratnya berapa? Kemudian kalian disuruh membuat membuat 4 pertanyaan yang ada kaitannya dengan massa. Berat ya, tentang berat. Contohnya ini, perhatikan contoh ini. Di sini contohnya ada Ali beratnya 29 kg, Melia 34 kg, Roni 22 kg, Cindy 32 dan Santi 20 kg. Nah, perhatikan pertanyaannya. Apakah kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini? How much heavier is Cindy than Santi? Lebih berat berapa Cindy dari Santi? Cindy dibanding Santi lebih berat berapa? Nah, cara menjawabnya mudah, tinggal kita memperhatikan tabel yang ada di sini. Cindy beratnya berapa? 32. Sedangkan Santi 20 kilo. Nah, berarti untuk mencari tahu Cindy ini lebih berat berapa kilo dibanding Santi, berarti tinggal kita kurang atau tambah? Ya, tinggal kita kurangkan saja. Di sini berarti 32. 32 ini dari mana? 32 ini asalnya dari beratnya si Cindy dikurang dengan beratnya Santi. Santi berapa? Santi 20 kilo. Berarti 20. 32 dikurang 20. 32 kurang 20. Susahnya Mimi Bu Guru mau dicari. Nah, bisa dengan cara pengurangan menurun lagi. 32 dikurang 20. Kurang 2 kurang 0. Berapa 2 kurang 0? 2. 3 kurang 2, 1. Maka hasilnya adalah 12. Berarti Cindy lebih berat 12 kg dibanding Santi. Oke. Now let's look for part B. Add all the masses that are less than 30 kg. Jumlahkan semua berat yang kurang dari 30 kg. Nah, untuk yang part B ini kita disuruh untuk menjumlahkan semua berat anak
yang beratnya kurang dari 30 kilo. Nah, perhatikan, silahkan anak-anak Ibu Guru perhatikan tabel yang ada di sini. Siapa saja anak yang beratnya kurang dari 30 kilo? Lihat, Ali 29. Nah, berarti kurang dari 30 kilo ya. Berarti di sini kita tulis Ali tambah, karena kenapa tambah? Karena tadi kita disuruh jumlahkan, add, tambah ya. Kemudian siapa lagi selain Ali? Siapa lagi selain Ali? Melia masuk tidak? Melia enggak masuk ya, karena dia beratnya lebih dari 30. Roni masuk enggak? Roni beratnya 22 kilo. Apakah dia masuk dari kategori kurang dari 30 kilo? Iya, Roni masuk. Berarti Ali ditambah Roni ditambah siapa lagi? Cindy masuk enggak? Cindy enggak masuk karena beratnya melebihi dari 30 kilo. Santi masuk karena dia beratnya 20 kilo. Berarti yang akan kita jumlahkan berat badannya adalah Ali, Roni, dan juga Santi. Nah, 3 ya yang akan kita jumlahkan. Nah, perhatikan Ali beratnya berapa? Ali, oke, perhatikan. Yang akan kita ukur beratnya adalah Ali. Ali beratnya adalah 29 kg. Kemudian Roni beratnya 22 kg. Dan Santi beratnya 20 kg. Nah, kita disuruh jumlahkan semua ketiga berat badan mereka ini. Nah, hari ini Bu Guru akan ajar ke kalian bagaimana cara menjumlahkan penjumlahan menurun yang lebih dari 2. Perhatikan. Masukkan ya, 29 beratnya Ali ditambah dengan berat Roni 22 ditambah dengan beratnya Santi 20 tambah sekaligus 3 ya. Perhatikan. Kalau kalian temukan seperti ini, nggak usah pusing, nggak usah bingung, nggak usah ragu, tinggal kita susun saja sebanyak apapun, tinggal susun saja sebanyak-banyak yang kalian bisa hitung. Nah, perhatikan. Di sini ada 3, tinggal sama saja caranya. Tinggal kita jumlahkan semua dulu, yang paling kanan dulu. Berarti 3 ini yang akan kita jumlahkan. 1, 2, 3. 9 ditambah 2 hasilnya 9, 10, 11. Berarti 9 tambah 2 sama dengan 11. 11 ditambah 0 tetap 11. Berarti tulis 1, ingat 1. Nah, kemudian hitung lagi dari atas sini, ini. Jumlahkan semua. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. Ya, berarti hasil penjumlahan dari berat badan Ali, Roni, dan Santi beratnya adalah 71 kg. Berarti di sini hasilnya adalah 71 kg. Oke? Nah, let's look for part C. Ali is lighter than Melia by 5 kg. Ali lebih ringan dari Melia 5 kg. Nah, kenapa bisa dia tahu kalau Ali itu beratnya kurang dari Melia 5 kg? Perhatikan berat Ali. Ali 29, Melia 34. Cara kita mau menguji apakah pernyataan ini benar apa tidak, tinggal kita kurangkan antara berat badan Melia dengan Ali. Melia kan beratnya 34, Ali 29. Berarti 34 dikurang dengan 29. 34 kurang 29 berapa? Perhatikan. 34 kurang 29. Nah, perhatikan. 4 kurang 9 bisa enggak? Enggak bisa. Kita cuma punya 4, mau orang lain mau punya 9, enggak bisa. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus pinjam ke tetangganya, ketiga. 3, saya pinjam nah, kau punya 1. Oh iya, pinjam nih. Nah, tinggal 2. Sini menjadi 14. 14 dikurang 9 hasilnya 14 kurang 9, iya hasilnya 5. 2 kurang 2, 0. Nggak ada ini ya.
Hasilnya adalah 5 kg. Jadi benar, Ali is lighter than Melia by 5 kg. Oke? Nah, let's look for part B. What is the mass of both Ali and Melia? Berapa berat dari Ali dan Melia? Nah, berarti sekarang kita disuruh, otomatis ini kalau dia tanyakan berat antara Ali dan Melia, berarti harus kita apakan ini beratnya Ali dan Melia? Harus dijumlahkan. Nah, silahkan anak-anaknya Bu Guru untuk bagian D ini silahkan dicakar sendiri. Oke, next. Let's look for number 5. Silahkan perhatikan untuk soal nomor 5. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 5, tolong baca baik-baik soalnya dan pahami dulu terlebih dahulu supaya tidak salah. Mari kita baca sama-sama. The mass of packet of sugar is 950 grams. Berat dari paket gula adalah 950 gram. Yeni uses 250 gram on Monday to bake some cakes. Yeni menggunakan 250 gram pada hari Senin untuk memanggang beberapa kue. Nah, perhatikan lagi. She uses 180 gram on Tuesday to bake some cookies. Dia menggunakan 180 gram pada hari Selasa untuk memanggang some cookies, untuk memanggang kue kering. Nah, perhatikan, dia 2 kali menggunakan gula ya. Dia 2 kali menggunakan gula pada hari Senin dan pada hari Selasa dengan jumlah yang berbeda. Nah, perhatikan pertanyaannya. How much sugar does Yeni use altogether? Berapa banyak gula yang digunakan oleh Yeni secara keseluruhan? Nah, berarti untuk soal yang A ini anak-anaknya Bu Guru pasti sudah tahu ya, kira-kira akan diapakan ini untuk soal A ini. Untuk menyelesaikan kita harus apakan, dikurang atau ditambah, karena yang dia tanyakan all together, secara keseluruhan. Nah, berarti harus ditambah. Berarti harus kita tambahkan antara gula yang dia pakai pada hari Senin dengan gula yang dipakai pada hari Selasa. Gula yang dipakai pada hari Senin berapa? 250. Yang dipakai pada hari Selasa 180. Hasilnya 430. Betul ke 430? Silahkan coba kalian cek kembali. Apakah ini betul? 250 tambah 180 hasilnya 430. Cek dengan penjumlahan menurun. Oke, let's look for part B. What's the question? Apa pertanyaannya? How much sugar is left? Masih ingat ya, apa arti left? Left artinya sisa. Nah, perhatikan. Pernah Bu Guru sampaikan kepada kalian, kalau yang ditanyakan itu sisa, berarti otomatis pasti soalnya akan diapakan? Ya, pasti soalnya minta dikurang. Kalau dia tanyakan sisa ya, pasti mau dikurang. How much sugar is left? Berapa sisanya? Nah, perhatikan. Nah, perhatikan ya. Caranya berarti perhatikan untuk part B di sini. 950. Dari mana ini 950? Dari jumlah gula paket gula yang pertama tadi. Sebelum dipakai jumlah gulanya 950. Sebelum dipakai sama sekali. Dikurang dengan jumlah gula yang sudah dipakai. Yang sudah dipakai 430 tadi. Ini ya, sudah dipakai pada hari Senin dan Selasa. Ini 430 ini merupakan akumulasi yang sudah digunakan semuanya dari hari Senin sampai hari Selasa 430. Nah, untuk mencari tahu sisa gula yang tersisa, berarti kita harus kurangkan antara jumlah gula pertama kali sebelum dipakai 950 dikurang dengan jumlah gula yang sudah dipakai secara keseluruhan. 950 dikurang 430. Hasilnya adalah 520. Betul 520? Silakan cek kembali dengan mencakar pakai penjumlahan menurun. Nah, lihat modelsnya. Nah, lihat ya. Kalau kalian temukan model seperti ini, pasti kalian sudah tahu ini.
Oh, ini pasti ditambah. Iya, karena lihat sini. Ini sudah kita pelajari ya di bab sebelumnya, cara membaca models. Nah, perhatikan. Di sini diketahui kotak yang pertama, ini kotak pertama, ini kotak kedua. Anggaplah ini yang dipakai pada hari Senin, Monday. Ini yang dipakai pada hari Selasa, Tuesday. Nah, yang dipakai hari Senin 250, yang dipakai hari Selasa 180. Nah, lihat tanda tanyanya berada di mana. Supaya kita tahu mau dikurang atau ditambah. Tanda tanyanya berada dari ujung kotak pertama sampai ujung kotak kedua. Nah, pasti berarti harus ditambah. Ditambah dia. Karena yang dia tanyakan kedua-duanya. Nah, lihat lagi di sini. Kenapa bisa ditahu dikurang? Nah, perhatikan, karena yang dia tanyakan separuh dari gambar, separuh dari model yang tersedia. Nah, ini saya akan ulangi lagi karena sudah pelajari di bab sebelumnya. Oke, next for number 6. Untuk nomor 6 ini Bu Guru ingin kalian jawab sendiri berdasarkan apa yang sudah Bu Guru jelaskan tadi di nomor 5. Bu Guru akan bantu artikan. Ibu Tini has 88 kg of rice. Ibu Tini mempunyai 88 kg beras. She sells 32 kg in the morning and 19 kg in the evening. Dia menjual 32 kg di pagi hari dan 19 kg di malam hari. How much rice does Ibu Tini have left at the end of the day? Berapa banyak sisa beras Ibu Tini di penghujung hari? Nah, perhatikan. Yang dia tanyakan sisa ya, left. Yang ditanyakan adalah sisa, left. Ini. Kalau yang ditanyakan sisa berarti sudah pasti dikurang. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan gambarnya. Yang ditanyakan di sini ya. Nah, setengahnya dari sini, perhatikan. Yang ditanyakan kotak ini, berapa sisanya? Berarti sudah pasti dikurang. Tapi sebelum kalian langsung mau kurangkan, nah di sini kan ada yang dia jual di pagi hari 32, yang dia jual di malam hari 19 kilo. Nah, jadi terlebih dahulu kalian harus cari tahu dulu berapa semua jumlah beras yang sudah dijual. Berapa semua jumlah beras yang sudah dijual sama Ibu Tini. Nah, diisi di sini. Jumlah beras yang dijual pada pagi hari, jumlah beras yang dijual pada malam hari berapa, kemudian hasil penjumlahannya silakan dimasukkan di subtraction sentence-nya di sini. Oke? Silakan dikerja, silakan dicakar sendiri. Good luck everyone. Oke? I think enough for meeting today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semoga kalian mengerti ya apa penjelasan Ibu Guru. Sukses selalu. Semoga kalian selalu sehat-sehat walafiat dan terhindar dari penyakit corona. Bye bye. Selamat menyambut bulan suci Ramadan.